Nah, hari ini adalah seri terakhir tetapi tidak berbicara tentang Natal, ya. Seri terakhir daripada khotbah Christmas playlist ini. Hari ini berbicara tentang ruang atas. Ya, ruang atas. Kita memang bahasa Indonesia kurang kita pakai tentang ruang atas, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris yang dikatakan ruang atas, upper room, ini sering kali dipakai dan tidak hanya berbicara tentang fisik ruang atas saja yang kita tahu terjadi Pentakosta, Roh Kudus turun di ruang atas, kan? Tetapi kata ruang atas, upper room, ini dalam istilah bahasa Inggris dipakai dengan luar biasa, saudara. Nah, tetapi hari ini sesudah ibadah, sesudah khotbah hari ini, di akhir tahun ini, kita akan berbicara bagaimana saudara menyediakan ruang atas pribadi saudara. Ya, kenapa saudara? Khotbah hari ini berbicara tentang revival, kebangkitan rohani atau kebangunan rohani. Saudara tahu kebangkitan rohani hari Pentakosta yang pertama dimulai dari ruang atas. Simpulan khotbah hari ini sudah kesimpulan saya. Saudara harus bisa mencari ruang atas saudara untuk mendapatkan kebangkitan rohani kehidupan pribadi saudara. Amin. Karena itu terjadi di ruang atas, di upper room itu. Saudara, kita sudah melewati COVID. Saya ketika saudara tos satu sama lain, saya ingat ketika kita baru buka, nggak bisa tos gitu ya. Nggak bisa tos. Tos jarak jauh, boom, boom. Ketika kita sudah melewati COVID, saudara sadar tidak sadar, saudara nggak tahu buat diri saudara, saudara perhatikan banyak orang-orang yang secara moral sudah berbeda, secara rohani sudah berbeda. Betul? Ada yang ketika gereja online, ya mereka online, sesudah online mereka juga di mana-mana kita nggak tahu. Ketika gereja sudah in person, sudah ibadah secara langsung, orangnya masih online dan tidak tahu di mana-mana. Ya kan? Ya, ada saudara. Tidak hanya kita berbicara orang yang sudah menjauhkan diri daripada ibadah. Saya sering katakan itu pingsan rohani. Tidak mati rohani, saudara, orang yang sudah diselamatkan rohnya adalah baru. Kehidupan rohaninya baru, tetapi kehidupan karena COVID itu mempengaruhi kita menjadi pingsan rohani. Saudara ketawa. Banyak juga kita di antara kita yang ada di sini. Saudara bisa datang ke gereja setiap hari, setiap minggu, tetapi kehidupan roh saudara sudah dull. Dull itu apa ya bahasa Indonesianya? Sudah tawar. Saudara tilik sendiri masing-masing. Kadang-kadang kita menjadi tawar karena COVID, karena keadaan, karena ekonomi, karena gereja sudah 3 tahun kita tidak ada fellowship, tidak ada kebaktian. Tetapi ICA, Pastor Edmund, secara keseluruhan hari ini khotbahnya adalah revival, kebangkitan rohani untuk mempersiapkan gereja Tuhan, khususnya ICA dan ICA Indonesia untuk mengalami kebangkitan rohani. Amin. Sudah saatnya saudara, jangan biarkan COVID membuat kita semakin pingsan dan semakin jauh daripada Tuhan. Kebangkitan rohani sangat diperlukan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu perlu dibangkitkan kehidupan rohanimu. Nah, saudara, kebangkitan rohani, kita boleh berkata ya, kalau kita berbicara tentang kebangkitan rohani, kita harus kusyuk berdoa, ya kan? Berdoa terjadi kebangkitan rohani. Kalau saya tanya, seperti ayam dulu apa telur dulu? Tidak pernah jelas kan? Pada mulanya Allah menciptakan telur ini. Telur semuanya di bumi ini. Enggak usah, maksudnya itu cuma godain buat saudara yang sedikit 5 watt ya. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita berbicara tentang kebangkitan rohani, doa dulu atau kebangkitan rohani dulu? Ya, kalau dalam konteks upper room ini, ya mereka berdoa selama 10 hari, betul? Terjadi hari Pentakosta, ya kan? Kebangkitan rohani terjadi, bahkan Roh Kudus turun luar biasa pada 120 orang. Tetapi sudah itu selesai. Kehidupan doa masih diteruskan setelah kebangkitan rohani. Kalau kita ngomong,
kita mau kebangkitan rohani, kita berdoa. Oh, tujuan sudah tercapai, kebangkitan rohani. Berdoanya berhenti. Makanya kehidupan rohani kadang-kadang menurun ketika kebangkitan rohani terjadi, kehidupan doa semakin menurun juga. Amin. Jadi ada hubungannya, kebangkitan rohani akan membangkitkan kehidupan doa terus menerus. Amin, saudara. Nah, kita kembali ke ruang atas. Saudara, secara garis besar, ruang atas itu di mana adalah ketika Yesus sebelum naik ke surga memerintahkan kepada mereka. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus masih makan, saudara. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yesus tahu dan Yesus ingin terjadi kebangkitan rohani pada para muridnya. Sehingga dia memerintahkan. Ini adalah perintah terakhir, instruksi terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Jadi saudara, sebenarnya kebangkitan rohani sebesar keinginan kita itu keinginan Tuhan untuk mengadakan kebangkitan rohani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yesus tahu, dia tahu akan terjadi kebangkitan rohani, dia inginkan. Makanya dia melarang mereka, memberikan instruksi mereka, tetap tinggal. Berapa hari mereka tinggal sana? 10 hari. Saudara pernah berdoa 10 hari terus-terusan? Terus-terusan. Tetapi yang intinya adalah kebangkitan rohani adalah keinginan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa, Tuhan ingin menyatakan kebangkitan rohaninya bagi jemaat Tuhan. Kalau kita lihat konteks pertama Pentakosta itu, mereka belum lahir baru. Para murid belum lahir baru karena belum ada turun Roh Kudus. Ya kan? Jadi itu adalah sekaligus lahir baru kebangkitan rohani dalam kehidupan mereka. Dan itu terjadi sangat-sangat luar biasa. Saudara tahu, kurang daripada 2 bulan sebelumnya, Rasul Petrus, kehidupan rohaninya nggak tahu di mana. Kamu salah satu murid daripada Yesus orang Galilea itu. Oh, siapa ya? Saudara bisa bayangkan, tidak lebih daripada 2 bulan, Petrus sudah berubah ketika terjadi Pentakosta. Dia bisa berdiri dengan beraninya menyatakan, memproklamirkan Yesus itu. 2 bulan sebelumnya, kamu murid salah satu, nenek-nenek yang nanya lagi. Kamu salah satu murid Yesus dari Galilea. Bukan, dia menolak dan menyangkal. Itulah terjadi perubahan yang radikal. Ketika terjadi kebangunan rohani, harus ada terjadi perubahan yang radikal dalam kehidupan seseorang. Tidak akan sama-sama lagi. Amin. Tahun depan ketika Tuhan menyatakan kebangkitan rohani gereja ini, setiap orang akan berbeda. Amin, saudara. Setiap kita akan berubah. Tanda-tandanya, nanti saya akan jelaskan, ada 14 tanda-tandanya. 14. Pak Ari khotbah sampai jam 4, ini 14. Biasa cuma 3, ini 14. Kita secara cepat kita melihat ya. Saudara, saya ingin tanyakan, apa kebangunan rohani itu? Dulu saya sangat bingung, saudara. Gereja begitu kan. Bulan depan kita akan mengadakan KKR. KKR apa, saudara? Kebaktian, kebangunan rohani. Ya kan? Setahun paling cuma ada 2 KKR. Dan pendeta yang diurapi datang. Terus hari minggu-minggu ini nggak ada kebangkitan rohani. Makanya banyak gereja yang mandek. Setiap hari Minggu, setiap ibadah Tuhan, ada Tuhan di sana, harus ada kebangkitan rohani. Saya bingung, makanya mestinya setiap minggu adalah kebaktian, kebangunan rohani. Tidak hanya pas ulang tahun gereja. Terus hari Minggu apa? Kebaktian? Apa? Rohani biasa-biasa saja. Kita mau setiap minggu, mulai tahun depan, setiap kebaktian adalah kebangkitan rohani. Dan saudara harus menginginkannya. Tidak ada cara lain, harus menginginkannya. Allah menginginkannya, kalau saudara tidak menginginkannya, apa yang terjadi? Orang Perancis mengatakan, tepuk tangan cuma sebelah. Ya kan? Allah menginginkannya, Tuhan Yesus menginstruksikannya, para murid taat, berdoa, mengkhususkan diri. Dan terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa ketika Allah Roh Kudus turun atas mereka. Kebangkitan rohani adalah ketika api kasih mula-mula kepada Yesus berkobar kembali. Ada amin?
kasih mula-mula saudara berkobar kembali. Berkobar, katakan kepada kiri kanan, berkobar kembali. Kebangkitan rohani terjadi ketika kehidupan diubahkan. So tidak akan sama-sama lagi datang, saya akan melayani tamborin, terus pulang sama lagi. Saya akan datang main musik sama lagi. Akan terjadi perubahan kehidupan dalam pelayanan apapun ketika terjadi kebangkitan rohani. Ada amin? Dan ketika kebangkitan rohani dalam gereja Tuhan akan mempengaruhi di mana-mana, so tidak hanya dalam gereja. Akan di luar. Ketika saudara ke pasar, orang tahu ini orang kok lain sekarang ya. Tahun lalu kok omongannya kacau balau. Sekarang kok ada karisnya. Bukan karisma, karis, ada roh Allah. Ada karisnya. Ada perubahan dan mempengaruhi orang-orang ketika saudara ke toko Indonesia. Orang akan senang berbicara dengan saudara. Orang akan curhat dengan saudara. Padahal baru tahu. Orang merasa nyaman. Kenapa? Karena ada kebangkitan rohani, ada perubahan dalam kehidupan saudara. Saudara inginkan itu? Amin. Kita tidak mau menjadi orang Kristen hanya penonton. Naik surga, ya naik surga, saudara sudah dibasuh oleh darah Tuhan. Tapi Tuhan ingin jadikan saudara sebagai orang Kristen yang efektif dan menyelamatkan. Amin. Kebangunan rohani menandakan dan menghasilkan pembaharuan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan masyarakat. Ada amin? Kebangunan rohani mengubahkan setiap orang mencari Tuhan, rindu kepada Tuhan siang dan malam. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, saya berbicara konteksnya adalah hari Pentakosta. Tetapi itu memang bagi orang, para murid yang belum mengalami hidup baru. Tapi saudara sudah mengalami hidup baru. Artinya, kebangkitan rohani atau kebangunan rohani bangun kembali, revival. Itu hidup, itu kembali, itu revive, kehidupan kembali. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pastor Ed. Dia tahu bahwa kita mungkin banyak yang kehidupan rohani kita sudah tertidur, pingsan, dan sebagainya. Amin. Dan Tuhan ingin membangkitkan kita semuanya. Nah, apa yang terjadi selama kebangunan rohani? Nah, saudara, kita akan bahas 14 tanda-tanda. Kalau suatu komunitas orang Kristen atau gereja terjadi kebangkitan rohani, ini adalah tanda-tanda yang terjadi, oke? Dan kita inginkan terjadi di gereja Tuhan. Amin. Next, kita nggak usah baca, karena ayat-ayat ini diambil daripada Kisah 2, 22 dan seterusnya. Dan saya harus langsung bahas tanda-tandanya. Satu, yang terus. Kita nggak baca ayat ini, saudara baca di rumah, Kisah 2, ayat 2 sampai 24, terus Kisah 2, 36 sampai 47. Nah, nanti kita akan baca satu-satunya, kita nggak usah ulang-ulang lagi. Terus ke bawah terus. Ada tulisannya penekanan pada Yesus. Ada? Terus, turun aja beberapa slide. Ya, itu. Bukan. Nomor satunya. Ini nomor 11. Belum, ini terakhir. Bubaran. Ada tulisan nomor 1, penekanan pada Yesus. Ada? Terus lagi. Terus, itu masih awal. Ya, oke, nomor 1 kan, nanti ada 14 nomornya ya. Nah, ini adalah tanda kebangkitan rohani. Terjadi penekanan pada Yesus. Apa maksudnya Pak Ari? Apapun yang kita lakukan dalam gereja Tuhan di tempat ini, penekanannya adalah pada Yesus Kristus. Lagunya menyembah Yesus, bukan tentang saya. Saudara boleh pakai seragam, tetapi penyembahan kepada Yesus. Amin. Saudara boleh pakai seragam menari, tapi narinya buat Yesus. Penekanannya pada Yesus. Khotbah dari tempat ini tentang Yesus. Lagu-lagu yang dipilih tentang Yesus. Itu terjadi kenapa? Karena ada kebangkitan rohani. Semua orang harus fokus kembali kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Betapa sering gereja Tuhan hanya fokus pada gedung, pada peralatan, betul? Betul? Hebat YCA, worshipnya paling hebat. Memang paling bagus. Terakhir Pastor Ed aja bilang, wah worship Indonesia hebat ya. Ketika kita dipuji, kita pikir-pikir, worshipnya hebat apa Yesusnya hebat? Itu. Harus menandakan apapun yang kita lakukan, kita rencanakan fokusnya kepada Yesus. Kalau kita lihat, ketika Rasul Petrus yang menolak Yesus, menyangkal Yesus, ketika terjadi hari Pentakosta, dia berdiri di antara ribuan orang, dikatakan apa? Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Mengerti yang saya katakan? 2 bulan lalu, saya tidak mengenal Yesus. Itu terjadi kebangkitan rohani, fokusnya adalah Yesus. Ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara bisa melihat, Rasul Petrus tiba-tiba mengerti tentang keselamatan, mengerti tentang Yesus yang dari Allah kirim menjadi manusia, dan kemudian disalibkan, dan kemudian menjadi Kristus. Dia mengerti. Kenapa? Karena perubahan dalam kehidupannya. Fokusnya adalah Yesus, Yesus Kristus. Tidak ada lain lagi. Amin. Itu terjadi kalau ada kebangkitan rohani dalam kehidupan kita. Amin. Oke, tes. Pertanyaan. Kalau saya bertanya, apakah saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Wah, kurnya bagus. Benar. Apakah saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Amin. Sekarang saya bertanya, nggak usah jawab. Apakah Yesus Tuhan atas hidup saudara? Apakah Yesus Tuhan atas mulut saudara, atas waktu saudara? Apakah Yesus adalah Tuhan atas talenta saudara? Apakah Yesus adalah Tuhan atas harta saudara? Apakah Yesus adalah Tuhan atas kesaksian saudara? Pertanyaannya saudara bisa jawab sendiri dan Tuhan yang tahu. Ketika terjadi kebangkitan rohani, kita tidak hanya bisa, oh ku percaya Yesus adalah Kristus. Dan saya katakan, dia menjadi raja. Yesus harus menjadi raja atas kehidupan kita. Kristus harus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi ketika terjadi kebangkitan rohani dalam kehidupan umatnya. Amin. Yang kita lakukan lagi, bukan untuk kita lagi. Seorang hamba Tuhan Billy Graham mengatakan, ketika kita datang kepada Kristus, kita bukan lagi orang yang paling penting. Contohnya paling penting apa saudara? Ketika foto-foto di Manchester tanggal 25 kemarin. Saudara lihat foto di Facebook, mana saya? Yang paling top, yang paling penting. Saya juga sih cari saya dulu. Masa saya cari orang lain? Maksud saya begini saudara, ketika kita berbicara tentang pentingnya Yesus, kita menjadi tidak penting lagi. Amin. Saudara susah mikirnya, tetapi ketika terjadi kebangkitan rohani itu pasti terjadi. Amin, pasti terjadi. Kita hidup bukan untuk dunia lagi, bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus, Yesus Kristus. Penekanannya pada Yesus. Amin. Saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis ya, ketika pelayanan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus juga mulai melayani. Dan mereka sama-sama banyak pengikutnya. Dan Yohanes Pembaptis ketika ditanya, kami ikut kamu atau ikut Yesus? Kamu lebih penting apa dia lebih penting? Apa dikatakan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias, dia yang Mesias. Aku datang dari bumi, dia datang dari atas. Yang datang dari atas adalah yang memerintah. Yang datang dari atas memerintah yang dari bawah. Dan di dalam Yohanes 3:30 kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus.
Dalam terjemahan, dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang. Ketika orang melihat video klip saudara, worship saudara. Oke? Orang melihat saudara atau melihat Tuhan Yesus? Pertama-tama mungkin enggak ya. Lama-lama ketika sering video saudara ditayangkan, foto saudara ditayangkan, orang mencari saudara bukan mencari gereja lagi daripada saudara. Apalagi cari pesan Tuhan di tengah-tengah pelayanan saudara. Siapa yang lebih penting? Habis gimana Pak Ari? Jangan khawatir, kita doakan kebangkitan rohani. Dan penekanan akan Yesus akan terjadi. Karena roh yang di dalam mengubahkan kita. Amin. Akan terjadi saudara. Ada statement mengatakan ketika kita inginkan kebangunan rohani, Yesus menjadi prioritas utama. Sekali lagi, ketika kita menginginkan, kita mau kebangkitan rohani, Yesus menjadi prioritas kita. Dan ketika terjadi kebangkitan rohani itu datang, Yesuslah menjadi pusat semuanya dalam pelayanan kita. Amin. Bahkan dalam kehidupan dimanapun kita berada. Poin pertama, katakan penekanan pada Yesus. Oke, baru poin pertama. Poin kedua, tidak hanya penekanan pada Yesus, terjadi pertobatan. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang yang mendengar, ketika Petrus ngomong ya, hati mereka sangat, Petrus baru pertama kali khotbah saudara. Baru pertama kali khotbah terjadi kebangkitan rohani, omongannya membuat orang terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Terjadi perubahan dalam kehidupan orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, ketika kebangunan rohani terjadi, orang-orang akan insaf akan kesalahannya. Betul? Dan kalau kita lihat para rasul ketika terjadi kebangunan rohani, mereka pasti minta ampun akan kesalahan mereka. Mereka menolak, menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan di kayu salib. Karena mereka belum mengerti. Tetapi ketika mereka tahu pengampunan dari Tuhan, mereka membagikan kepada orang lain. Agar orang lain juga diampuni segala dosa mereka. Amin. Saudara, ada yang mengatakan kekristenan adalah too good to be true. Mana mungkin sih cuma minta ampun aja kita diselamatkan? Memang itu kenyataannya. Kalau sudah menerima kenyataan begitu kasih Tuhan cuma-cuma, saudara terjadi kebangkitan, saudara ingin membagikan kepada orang lain. Supaya mereka menerima pertobatan. Tuhan mengampuni mereka dan menebus mereka. Amin. Itu hanya terjadi ketika ada kebangkitan rohani. Saudara, pada perjanjian lama sering tadi terjadi kebangkitan rohani. Di dalam sejarah gereja modern, saudara tahu ada satu kebangkitan rohani yang luar biasa di Azusa Street, Jalan Azusa di Amerika. Itulah kebangkitan rohani yang kesekian kali. Ketika Roh Kudus selama berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun, setahun atau 3 tahun. Di suatu ruang atas juga, seperti ruang pabrik itu gede, setiap hari 24 jam ibadah Roh Kudus ada di sana. Yang masuk semuanya dibaptis Roh Kudus. Itu namanya Azusa Street. Dan itu terjadilah gerakan Pentakosta dan karismatik sampai sekarang ini. Kalau kita bicara lagi tarik ke perjanjian lama, suatu saat saudara, Raja Israel, Raja Selatan Yehuda, namanya Raja Yosia, dia melihat jemaat Tuhan, bangsa Israel ya, umat pilihan kan, umat pilihan. Mereka tidak hanya melawan Tuhan tetapi menyembah berhala. Dan apa yang terjadi saudara? Parah sekali. Mungkin hari-hari ini terjadi, bait suci nggak ada yang datang. Tidak ada lagi umat Tuhan datang ke bait suci untuk berdoa. Sampai-sampai bait suci ditutup. Tetapi Allah mengasihi umatnya. Allah ingin membangkitkan kehidupan rohani umatnya. Yosia diberikan kegerakan. Yosia membuka bait suci. Yosia membaca hukum Taurat. Dan mulai dari Yosia itu terjadi kebangkitan rohani kembali. Di tengah-tengah bangsa Israel.
Terjadi pertobatan lagi. Mereka kembali dari penyembahan berhala mereka. Mereka kembali lagi kepada Yahweh mereka. Amin. Dalam kebangunan rohani, orang akan mengalami keinsafan akan dosa mereka dan mereka akan bertobat. Amin. Mereka tidak hanya menerima pengampunan, tapi menerima kuasa untuk menang atas dosa mereka. Amin. Mereka tidak lagi mengejar dunia. Tidak lagi mengejar gunung. Mereka mengejar Tuhan sampai ke gunung. Amin. Mereka mengejar Tuhan sampai ke pasar. Mereka mengejar Tuhan sampai ke mal-mal. Karena Yesus sudah ada dalam hidup mereka. Amin, saudara. Amin. Nomor 3. Semakin ada beban bagi mereka yang terhilang. Saudara pikir sekarang. Mungkin kita tidak ada beban untuk mereka yang terhilang, saudara ya. Karena belum ada kebangkitan rohani di tempat ini. Saya percaya ketika terjadi kebangkitan rohani, saudara akan terbeban bagi mereka yang terhilang. Dimulai daripada keluarga saudara. Dimulai daripada teman saudara. Bahkan saudara akan terbeban bagi majikan saudara. Karena mereka tidak ada bedanya. Yang sama adalah beban yang Tuhan berikan kepada kita. Beban itu berat, saudara. Beban itu dimulai dengan perasaan. Dan Tuhan akan memberkati perasaan saudara, tidak akan pernah puas, bahkan tidak bisa tidur sampai saya mengatakan Injil Tuhan kepada dia. Itu adalah beban. Beban itu akan terjadi ketika terjadi kebangkitan rohani di rumah Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam Kisah 2 ayat 40 mengatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasihati mereka, katanya, berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, sekali lagi, apa ini berbicara? Ini Rasul Petrus yang dulunya ketakutan. Chicken out. Chicken out apa ya? Pengecut. Tapi dia dengan berani bahkan mengecam. Karena dia terbeban dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Terjadi perubahan yang radikal, saudara. Mungkin kita tidak mengerti, tapi saya percaya ketika kebangunan rohani terjadi di tempat ini, saudara akan mengalami sesuatu yang radikal. Dan keradikalan itu hanya menjadi hal-hal yang biasa dalam kehidupan saudara. Maksudnya biasa apa, Pak? Saudara biasa lakukan, saudara biasa terbeban. Oh, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Keluarga saya, ibu saya, bapak saya. Saudara akan terbeban siang dan malam. Dan saudara apa yang saudara lakukan, mau kasih uang, mau telepon, mau curhat, saudara akan menyampaikan. Ada kerinduan, ada beban itu, saudara ngatakan itu semuanya. Amin. Itu adalah perubahan, saya doakan akan terjadi perubahan radikal, dan radikal itu menjadi kehidupan sehari-hari orang percaya. Amin. Saudara tahu Rasul Paulus, saudara, ketika Tuhan ubahkan dia dari tadinya teroris membunuh orang percaya, Tuhan ubahkan menjadi hambanya. Dia sampai mengatakan di sini, tidak ada di layar. Di dalam Roma 9:2-3 dia mengatakan bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa, saudara? Dia melihat banyak saudara-saudaranya belum percaya kepada Yesus. Dia katakan, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara bisa melihat hatinya. Tentunya Tuhan tidak bisa melepaskan Paulus, ya kan? Karena darahnya. Tetapi saking terbebannya, dia katakan, aku bahkan mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku supaya percaya kepada Mesias. Itu beban yang terjadi ketika terjadi kebangkitan rohani. Yesus mengatakan di dalam Matius 9:36, dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus memberikan contoh belas kasihan. Dan itu akan menggerakkan saudara. Amin. Nomor 4, peningkatan keselamatan. Terjadi penekanan pada Yesus, terjadi kita terbeban, tentunya pasti akan terjadi tanda-tanda suatu kebangkitan dalam gereja Tuhan, peningkatan akan keselamatan. Dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu, yang mendengarkan Injil Tuhan, dari orang yang terbeban, seperti Petrus dan para rasul, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000. Sepertiga saja. 1/10 saja di tempat ini, nggak muat tempat ini.
Amin. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Peningkatan keselamatan, salvation akan terjadi ketika terjadi kebangkitan rohani. Saya tidak berbicara tentang saudara memindahkan ikan dari kolam ikan orang lain. Saya tidak berbicara saudara mencedok ikan dari akuarium orang lain. Saya berbicara tentang saudara mengambil ikan daripada sungai yang liar. Saudara bisa ketika kebangkitan rohani itu terjadi. Amin. Kita percaya, kita katakan amin buat tempat ini. Amin. Nomor 5, semangat berdoa. Ketika terjadi kebangkitan rohani, saya katakan berdoa, kebangkitan rohani. Dan semangat, passion untuk berdoa itu bertambah. Saya tidak pernah, terjadi kebangkitan rohani. Saya jadi sedikit berpikir, terjadi KKR gitu ya. Hanya hive, hanya hura-hura dalam seminggu. Habis itu kehidupan doa tidak lagi. Itu bukan kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani yang sesungguhnya dimulai dari doa, yes. Dinyatakan oleh Tuhan kebangkitan rohani terjadi, tetapi kehidupan doa itu terus bertambah. Orang akan semakin mau, punya passion, punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kehidupan doa saudara bahkan meningkat, saudara. Bukan lagi doa-doa hanya minta-minta. Tetapi doa untuk sungguh-sungguh beraudisi dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Curhat dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan punya saudara sendiri. Amin. Seakan Tuhan milik kita sendiri. Oh, saya sama Tuhan begini. Tuhannya beda ya. Karena saudara begitu hidupan doa saudara dengan Tuhan. Bukan sekedar doa ketika hanya perlu sesuatu. Amin. Amin, saudara. Jadi kehidupan doa saudara tidak biasa-biasa lagi. Kehidupan doa saudara bukan ritual dan hanya doa yang tanpa perasaan. Doa saudara akan penuh dengan perasaan, penuh dengan dinamika, penuh dengan kehidupan dalam kehidupan rohani saudara. Itu terjadi kalau kita mengalami kebangkitan rohani. Amin. Lukas 18:1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berdoa terus-menerus. Nomor 6, tidak hanya semangat berdoa tetapi lapar akan firman. Ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Bertekun, saudara. COVID membuat orang seakan-akan kita tidak punya waktu. Ya, COVID membuat kita teralih prioritas kita, waktu kita. Kenapa? Maksud 4 hari apa? Dulu kita COVID kan di rumah aja, online. Online itu lihat screen kan, ya. Keseringan online sesudah firman Tuhan selesai, screen kita teruskan lagi. Ya kan? Kita menjadikan waktu kita tidak untuk firman Tuhan lagi. Ketika terjadi kebangkitan rohani adalah tandanya adalah setiap umat akan lapar akan firman Tuhan. Saudara akan rajin belajar firman Tuhan, tidak hanya membaca, tapi belajar. Khotbah-khotbah akan berdasarkan firman Tuhan. Dan saudara akan haus. Orang yang lapar akan firman Tuhan ketika mendengar Tuhan, antara lapar dan ngantuk beda, saudara. Biasanya kalau tengah malam selalu lapar nggak bisa tidur kan? Sangat berbeda, bertolak belakang. Orang lapar, walaupun sudah jam tidur nggak tidur, karena lapar. Walaupun saudara ngantuk ketika firman Tuhan diberikan, kalau saudara lapar akan firman Tuhan, saudara akan terjaga dan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin 1 jam firman Tuhan tidak buat semua saudara. 1 ayat, 1 perkataan bisa berbicara kepada saudara, tapi saudara harus lapar. Itu akan terjadi, kita doakan. Amin. Tahun depan, ketika kebangkitan rohani, mulai dari kebangkitan rohani pribadi. Tahun depan. Nah, ini salahnya lagi.
Kalau saya bilang tahun depan, besok. Tanggal 1 kan? Terus tanggal 2 balik lagi. Tanggal 3 turun lagi. Tahun depan, sepanjang tahun. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat semua tanda-tanda itu akan terjadi. Amin. Ya, yang berikutnya. Nomor 7, manifestasi hadirat Tuhan. Saudara, saya ingin menjelaskan dulu ya. Dia adalah Immanuel. Dia beserta kita. Amin. Ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ini manifestasi hadirat Tuhan adalah hadirat Tuhan yang secara khusus terjadi pada jemaat Tuhan pada waktu itu. Kita doakan ketika kebangkitan rohani, setiap ibadah Tuhan datang mengunjungi kita, menjamah kita dengan dahsyatnya. Itu adalah manifestasi pada hadirat Tuhan. Amin. Bahkan ketika saudara sendiri di rumah, saudara merasakan kuasa hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Itu manifestasi hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, berdirikan dirimu, diselamatkan dari angkatan. Nah, ayat 43, maka ketakutanlah mereka. Dulu Petrus yang takut, sekarang mereka yang takut. Maka ketakutan mereka semua, karena apa saudara? Kedahsyatan perkataan daripada Petrus, sedang rasul-rasul yang lain juga mengadakan apa? Banyak mukjizat dan tanda. Hadirat Tuhan Immanuel selalu mengikuti kita sampai pada hari Tuhan. Tetapi manifestasi hadirat Tuhan akan terjadi secara konsisten, secara terus-menerus dalam setiap pertemuan kita. Dan ketika manifestasi terjadi, apa yang terjadi? Tandanya adalah kesembuhan, pelepasan. Amin. Karunia Tuhan diberikan kepada saudara. Karena Allah, Roh Kudus sedang bermanifestasi dalam suatu ibadah ataupun event gereja. Itu dimulai dari kebangkitan rohani. Dimulai dengan ketika kita mengutamakan Yesus Kristus. Amin saudara. Contoh saudara. Ketika Nabi Yesaya di pasal ke-6, ya, saudara tahu, dia dibawa Tuhan, dia mengalami manifestasi daripada Tuhan. Dia pada saat itu melihat tahta surga. Shekinah glory daripada Tuhan datang. Apa yang terjadi saudara? Dia mengatakan, aku najis bibir, ampuni aku. Ketika dia diampuni, di tengah-tengah hadirat Tuhan yang luar biasa, dia diutus dan dipanggil. Tuhan mengatakan, siapa yang aku utus ya? Tuhan sepertinya, padahal cuma ada Yesaya sih, siapa yang aku utus ya? Tuhan masih nggak maksa saudara. Tapi Yesaya yang mengalami hadirat Tuhan mengomong apalagi saudara kalau di hadirat Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Dan kemudian terjadi pada kehidupan Yakub. Saudara tahu di Betel ada tangga. Ketika manifestasi hadirat Tuhan terjadi, Yakub melihat malaikat terus naik lift, enggak tangga. Artinya apa saudara? Pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Yakub melihat malaikat naik turun. Kalau manifestasi Allah terjadi, surga ada di tempat ini. Amin. Musa ketika mengalami manifestasi Tuhan di semak belukar yang terbakar, apa yang dia dapat? Dia mendapatkan nama Allah. I am is I am. Aku adalah aku. Nama Allah. Dan nama Allah dalam bahasa Inggris itu I am. Bukan I was. I am. Saya adalah kesembuhanmu. Saya adalah keselamatanmu. Saya adalah berkatmu. Saya adalah masa depanmu. I am your future, I am your healing. Amin. Dan kemudian, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika ditunggu itu, ketika hadirat kuasa Allah di sana, di tengah-tengah itu ada anak manusia. Itu adalah preinkarnasi daripada Yesus, katakan anak manusia. Apa yang terjadi? Mereka jadi casyu. Mereka tidak terbakar, saudara. Perlindungan Tuhan akan terjadi. Iblis boleh merencanakan sesuatu bagi saudara. Di tengah-tengah kuasa hadirat Tuhan ada perlindungan. Amin. Dan kemudian murid-murid ketika di badai Danau Galilea, ketika Yesus ada di sana, diam. Badai itu diam. Ketika ada hadirat Tuhan, masalah apapun dalam kehidupan saudara, Tuhan menghadirinya. Amin. Itu hanya terjadi ketika gereja Tuhan mengalami kebangkitan rohani. Amin. Dan kita akan melihat
manifestasi Allah, hadirat Allah akan terjadi. Kita inginkan setiap ibadah kita, setiap persekutuan KG saudara, setiap persekutuan doa saudara. Amin. Ini bukan omong kosong, saudara. Inginkan itu. Inginkan itu. Berdoa. Nomor 8. Akan terjadi kemurahan hati yang lebih besar terhadap pekerjaan Tuhan. Kemurahan hati. Ini berbicara generosity. Tidak hanya berbicara tentang waktu, talenta saudara, pelayanan saudara, tetapi secara harta. Di dalam ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Ada banyak orang tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa kekurangan. Karena kenapa? Karena mereka sudah diubahkan bahwa apa yang kita miliki, saya miliki adalah milik Tuhan. Saya tidak pernah akan menjadi miskin, saya tidak pernah akan kekurangan. Saudara tahu kapan saudara kekurangan? Saudara tahu kapan saudara kekurangan? Saya tidak bicara tentang saudara kaya atau tidak kaya. Orang miskin pun bisa menjadi kekurangan. Orang kaya pun bisa menjadi kekurangan. Ketika keinginan kita lebih besar daripada apa yang kita miliki, saudara selalu akan menjadi kurang. Ya, betul ya? Gaji standar berapa? 47325. 4.700-an. Cukup? Dikasih 5.000, cukup? Dikasih 7.000, cukup? Dari 7.000 dibalik lagi 4.000, nggak cukup. Karena kebutuhan sudah meningkat. Itu pikiran manusia kita. Amin. Dengarkan baik-baik. Ketika terjadi kebangkitan rohani, orang akan memiliki kemurahan hati. Saudara tidak pernah akan takut lagi. Pujian saudara adalah bahwa Tuhan mencukupi saya. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Maksudnya saudara all out. Saudara sudah percaya bahwa nanti saya panggil pun nggak ada gunanya ini kan. Ya dong. Ini pakai orang lain. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Nomor 9, frekuensi pertemuan jemaat lebih besar. Ya. Untuk berdoa, untuk beribadah, ya kan? Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Ya Pak, tiap minggu aja saya susah. Itu akan terjadi. Amin. Bahwa saudara rindu. Saudara pernah ke gereja di luar hari Minggu? Dulu ketika saya waktu SMP ya, saya mungkin pernah ceritakan. Katolik ya. Saya kan sekolah siang saudara ya, sekolah siang sampai sore. Suatu pagi saya bangun saudara, naik sepeda ke gereja Katolik. Kok kosong? Rupanya hari Sabtu saudara. Saya rindu beribadah. Saya nggak ada pelayanan, saya hanya rindu datang ke rumah Tuhan. Tapi kosong saudara. Saya cuma ke dalam sekolah saya, sekolah Katolik kan sekolah gereja gitu. Saya lihat ke kelas, sekolah. Salah hari, Sabtu kan dulu sekolah. Saudara ketika saudara diubahkan, saudara ingin selalu berkumpul di dalam ibadah kegiatan gereja. Amin. Tidak diragukan lagi saudara. Keseganan, saudara akan melihat saudara tidak usah memanggil orang. Banyak di teman-teman sini masih telepon, ayo ke gereja. Datang seminggu, 4 minggu nggak datang. Tapi Facebook masih aktif. Ada masanya ketika saudara dibangkitkan, ketika saudara telepon, orang itu akan menjadi rindu seketika untuk datang ke rumah Tuhan. Karena akan terjadi frekuensi pertemuan itu meningkat. Amin. Amin. Berikutnya nomor 10. Meningkatnya persekutuan antar umat beriman. Ini berbicara bukan hanya tentang ibadah, tetapi satu sama lain saudara ingin bersekutu. Dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pak Ari ini fokusnya makan-makan ya. Tadi Pak Ari kan bilang penegasannya fokusnya dari Yesus.
Kalau makan-makan, fellowship apa? Penegasan gimana? Ada nggak saudara? Fokus Yesus di tempat makan. Fokus Yesus ketika kita ada fellowship makan. Contohnya apa? Nggak ada Pak, nggak ada. Makan ya makan. Kalau saudara makannya berebutan, senggol-senggolan, itu bukan anak Tuhan. Yesus tidak ada di sana. Mengerti sekarang? Ketika saudara memfokuskan Yesus, ketika di meja makan di fellowship pun, saudara akan ingin melayani orang. Saudara ingin bermurah hati. Bukan saya dulu. Saya ambil dulu ya. Sekalian tapau. Fellowship di tempat meja makan akan berubah kalau saudara mengutamakan Yesus. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada sifat memberi, ada sifat menghormati. Pendetanya ambil dulu. Ada sifat yang menghormati orang tua, ada sifat yang menghormati orang yang mungkin saat ini kekurangan uang. Yesus ada di sana di meja makan kalau saudara memang mengutamakan Yesus. Amin. Meningkatkan persekutuan antar umat beriman ya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Nomor 11. Masih ada 2 lagi. Nomor 11, perkenanan dari komunitas. Perhatikan, ketika revival terjadi, tidak hanya saudara disukai oleh jemaat Tuhan, tapi saudara disukai oleh orang lain. Dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau terjadi kebangkitan rohani, tidak hanya rohani saudara, moral saudara, etika kerja saudara berubah. Saudara akan disukai majikan, ada amin? Yang nggak jawab saya nggak ngerti maunya apa. Itu terjadi saudara karena perubahan tidak hanya secara rohani, tanggung jawab saudara dalam pekerjaan. Betul? Saudara tidak akan mencuri lagi, saudara tidak akan makan makanan orang. Saudara akan bertanggung jawab, nilai moral saudara berbeda, etos kerja saudara berbeda, etika kerja saudara berubah. Tanpa saudara sadari, saudara tiba-tiba disukai. Amin. Itu yang terjadi ketika terjadi kebangunan rohani secara pribadi dan dalam gereja Tuhan. Amin saudara. Kolose 3:23 mengatakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Yesus sudah menjadi utama. Amin. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai upahnya. Kristus Tuhanlah yang sedang engkau layani. Penegasan pada Kristus. Gaji ini, pekerjaan ini dari Tuhan. Saya lakukan buat Tuhan. Ada tanggung jawab moral dan secara rohani di sana. Upahnya, saudara akan disukai semua orang. Sekarang saudara cek, ketika kita tidak kerja seakan-akan kita hanya buat diri kita sendiri. Bahkan kita bisa berantem dengan majikan. Walah. Yesus di mana? Yesus cuma sekedar di lagu. Hanya pujian. Kalau saudara tahu bahwa pekerjaan itu dari Tuhan, mau saudara kerja saat ini di Hong Kong atau di Indonesia nanti, ketika Tuhan mengubahkan saudara, saudara akan disukai orang-orang. Nomor 14 ya. Anak-anak mencintai dan melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Kenapa saudara? Kita memang tidak ada anak-anak. Atau semuanya anak-anak, saya nggak tahu. Kalau gereja yang biasa, yang keluarga, salah satu tanda kebangkitan rohani di gereja itu ketika bahkan anak-anak menyembah Tuhan. Saudara pernah melihat video-video anak kecil bisa menyembah Tuhan? Itu terjadi kebangkitan rohani di gereja itu. Sampai anak-anak. Kita lihat nubuatan Nabi Joel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Pemuda-pemuda, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Salah satu tanda kebangkitan rohani adalah anak-anak. Di usia muda mereka. Mereka ngerti gak sih menyembah Tuhan?
Kita sendiri nggak ngerti menyembah Tuhan, sehingga kita menyembah Tuhan dengan salah. Menyembah Tuhan karena ada kebangkitan rohani. Roh yang bekerja pada seorang anak kita tidak mengerti. Dia bisa memampukan dia menyembah Tuhan. Dengan perkataan yang terbatas, dengan kalimat yang tidak lengkap. Tuhan tidak melihat ngomongan kita, tapi lihat hati kita. Amin. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang inginkan kebangkitan rohani? Amin. Dimulai dengan berdoa, saudara. Dimulai dengan berdoa. Para murid 10 hari berdoa. Dan kita harus memulainya sekarang. Tahun ini tinggal 9 jam. Tidak ada yang terlambat, betul? Mulai tahun ini. Ketika tahun depan saudara sudah bilang, tahun lalu saya sudah mulai itu. Padahal cuma 9 jam yang lalu. Tapi mau apapun tetap mulai. Amin. Saya katakan, di mana ruang atas saudara? Para murid ditugaskan, diinstruksikan Yesus untuk berada di ruang atas, tunggu di sana. Mereka menunggu, walaupun tidak tahu apa yang terjadi. Kita tahu apa yang terjadi, Roh Kudus turun dan kebangkitan rohani terjadi. Sekarang saudara dan saya adalah anak Tuhan. Cari ruang atas saudara. Di mana Pak? Rumahnya kecil, boro-boro ruang atas. Ruang sebelah aja nggak ada. Tempat tidur saudara di pojokan, jadikan itu ruang atas. Jadi ruang atas itu tidak berbicara tentang, saudara tahu ruang atas ini muatnya 120 orang. Di dalam kehidupan bangsa Yahudi sana, ruang atas itu biasanya untuk tamu-tamu yang datang. Jadi pelong gitu kan, makanya ada 120 orang di sana. Ya, yang tinggal di sana, pencurahan Roh Kudus. Jadi ruang atas itu tidak berbicara tentang fisik lagi, tetapi berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ruang atas itu berbicara tentang kuasa Tuhan dinyatakan. Ruang atas itu berbicara tentang perubahan hidup yang akan terjadi. Di manakah ruang atas saudara saat hari-hari ini? Mulai hari ini, tahun ini, cari ruang atas saudara. Ruang atas, ini ranjang, itu koper-koper majikan. Nggak apa-apa, yang penting selalu bisa duduk, nyaman, bisa buka Alkitab, itu ruang atas saudara. Bertekun di sana. Supaya saudara ingat ada ruang atas, ketika selalu masuk, oh sudah males nih, ngantuk nih. Ruang atas saudara, ruang atas saya. Duduk dulu sebentar sebelum tidur, berdoa menghadap Tuhan. Amin. Berdoa, nantikan Tuhan. Saya percaya akan terjadi kebangkitan rohani, mulai dari pribadi-pribadi jemaat Tuhan. Tapi saudara harus memulai, menginginkannya, berdoa, membuat ruang atas dan telaten dan frekuensi berdoa di sana. Amin. Siapa yang ingin mencari ruang atas pada hari-hari ini? Menentukan ruang atas dalam kehidupan saudara. Ya, cari satu tempat. Di mana saudara bisa berdoa dengan khusyuk. Amin. Haleluya. Tampilkan slide terakhir. Apa yang terjadi selama kebangunan rohani? Mau saya ulang lagi? Foto saudara, foto aja ya. Ini yang akan terjadi 14 ini ketika kebangkitan rohani terjadi. Dimulai dari penekanan pada Yesus Kristus. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita perbincangkan Yesus Kristus. Dan itu akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Tahun 2024, saudara siap dengan kebangkitan rohani? Kita siapkan hati kita untuk kunjungan Tuhan. Amin. Tuhan bekerja, Tuhan obok-obok, Tuhan merubahkan semuanya. Amin.